side eye. Criminal offensive side eye. Do you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Maratu Soliha dengan NIM A1B325019. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, teman-teman, pernahkah Anda mendengar nasihat dari orang tua atau nenek atau tetangga kita dulu yang kalimatnya tuh kira-kira begini, jangan nyapu malam-malam, pamali, atau nanti rezekinya akan hilang loh, atau rezekinya nanti akan seret loh. Saya yakin hampir sebagian besar dari kita pernah mendengarnya. Saking seringnya didengar, kalimat ini seolah-olah tertanam di alam bawah sadar kita. Bahkan ada yang sampai merasa takut dan berdosa kalau terpaksa harus membersihkan rumah di malam hari. Lalu muncullah sebuah pertanyaan besar, apakah larang ini berasal dari agama atau hadis Nabi Muhammad? Hari ini, mari kita bedah tuntas hal ini agar hati kita tenang dan akikah kita lurus. Teman-teman, jawaban singkat dan tegasnya tidak ada. Sama sekali tidak ada ayat Al-Quran maupun hadis sahih yang melarang seseorang menyapu lantai di malam hari. Tidak ada dalil yang menghubungkan antara aktivitas menyapu dengan hilangnya rezeki. Dalam Islam, urusan rezeki itu adalah hak Allah. Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Rezeki kita sudah tertakar, tidak akan tertukar dan tidak akan hilang hanya karena kita memegang sapu di jam 8 malam. Justru, kita harus berhati-hati jika kita meyakini bahwa menyapu malam bisa membawa sial. Kita khawatir ini jatuh ke dalam perbuatan tahayur. Apa itu tahayur? Yaitu merasa sial karena sesuatu seperti burung, angka tertentu atau kejadian tertentu yang tidak ada landasan ilmiah maupun dalil agamanya. Islam melarang kita percaya pada mitos yang mendahului takdir Allah. Jadi, secara hukum, agama menyapu itu hukumnya mubah. Bahkan bisa jadi pahala kalau niatnya membersihkan rumah agar keluarga nyaman beribadah atau beristirahat. Lantas, kenapa orang tua zaman dulu sangat melarangnya? Apakah mereka berbohong? Tentu tidak. Orang tua kita dulu memberikan nasihat dengan kiasan atau bahasa simbolik. Mari kita sampaikan pakai logika mundur ke masa lalu, sekitar 50 atau 100 tahun lalu. Faktor penerangan. Dulu itu belum ada lampu dan mereka hanya memakai obor yang remang-remang. Kondisi lantai zaman dulu masih tanah atau plasteran kasar. Bayangkan, jika Anda menyapu di malam hari dengan cahaya remang-remang, sangat besar kemungkinan benda-benda kecil yang berharga seperti jarum, koin, uang, lalu ikut tersapu dan terbuang ke tempat sampah. Nah, terbuangnya benda berharga inilah yang dimaksud dengan membuang rezeki. Jadi, larangan itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang orang tua agar kita berhati-hati menjaga harta benda kita, bukan ancaman mistis. Selain itu, menyapu pakai sapu lidi di malam hari itu suaranya berisik, serk-serk-serk. Itu bisa mengganggu tetangga atau keluarga yang sedang istirahat. Jadi, dilaranglah menyapu demi etika bertetangga. Sekarang kita hidup di zaman modern, lampu sudah terang benderang, lantai keramik sudah putih bersih. Islam itu agama yang sangat menyintai kebersihan. Rasulullah menyukai keindahan dan kebersihan. Ada hadis yang berbunyi, "At-turu syahrul iman", bersuci itu setengah dari iman. Jika Anda adalah seorang pekerja yang sibuk dari pagi sampai sore dan baru sempat melihat rumah berantakan rumah di malam hari, maka yang lebih baik membiarkan rumah kotor dan berdebu semalaman karena takut mitos, atau membersihkannya supaya saat bangun subuh rumah sudah segar dan wangi. Tentu membersihkannya lebih baik. Malaikat rahmat suka masuk ke rumah yang bersih dan wangi, serta tidak suka rumah yang kotor dan bau. Nah, sebagai kesimpulannya, silahkan menyapu kapan saja, pagi, siang, sore, atau malam. Yang dilarang itu bukan menyapunya, tapi kotor hatinya, karena percaya pada ramalan sial. Jangan takut rezeki hilang karena sapu. Teruslah bekerja, berdoa, dan bertawakal. Menyapu malam hari dengan lampu yang terang, insya Allah dan justru mendatangkan kenyamanan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rezeki yang berkah dan luas kepada kita semua, serta menjauhkan kita dari keyakinan yang keliru. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.